Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Purdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang cara melatih public speaking untuk pemula. Ini merupakan skill yang menurut saya penting banget untuk kamu bisa miliki, kamu bisa latih dirimu, karena ini penting banget untuk pengembangan karirmu, dan juga kalau kamu sekarang lagi sekolah ataupun kuliah, ini juga penting banget. Karena ketika kita kuliah, misalnya, kita perlu ada presentasi untuk di depan, kita perlu ngomong di hadapan banyak orang, ngobrol dengan dosen, dan lain-lainnya. Apalagi kalau di karir gitu ya, kita perlu presentasi ke atasan, kita perlu presentasi ke tim, dan berdasarkan pengalaman saya, kalau kita punya kemampuan public speaking, itu kita cenderung lebih dipercaya. Jadi ketika kita percaya diri untuk berbicara di depan umum, itu kita akan cenderung jadi lebih dipercaya dibandingkan kita tidak memiliki kemampuan tadi. Dan dari pengalaman saya, yang paling penting ketika kita memiliki kemampuan public speaking itu adalah kita menjadi pribadi yang jauh lebih percaya diri. Kita jadi jauh lebih pede, dan sebenarnya itu yang paling penting untuk meningkatkan percaya diri kita. Nah, dan public speaking ini bukanlah bakat yang muncul dari ketika kita lahir, sudah ada, itu no. Tapi public speaking ini itu adalah skill. Jadi kita bisa melatih kemampuan ini sehingga kita bisa jago ketika kita perlu untuk public speaking. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara melatih public speaking untuk pemula? Dan saya pun juga udah baca lumayan banyak gitu ya, buku-buku tentang public speaking, terus ikut training dan workshop public speaking. Dan salah satu workshop public speaking yang sangat berkesan buat saya itu adalah workshop dari Panji Pragiwaksono yang dilakukan di Surabaya di sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 gitu ya. Workshopnya dilakukan, dan itu saya sangat belajar banyak banget dari sana tentang public speaking. Terus gimana sih caranya agar kita bisa melatih kemampuan public speaking kita? Dan salah satu yang diajarkan oleh Panji Pragiwaksono di sana adalah kalau kita mau latihan public speaking, itu jangan cuma hanya sekedar baca skrip, tapi kita harus melatih diri kita juga. Maksudnya adalah kita harus ngebadanin. Jadi kalau kita mau jago public speaking, kita nggak cuma latihannya hanya baca skrip, terus berharap ketika kita berada di depan banyak orang, itu kita udah jago, itu kita udah pede. Tentu nggak semudah itu. Tapi kalau kita mau benar-benar menguasai kemampuan public speaking tadi, kita harus latihannya juga harus benar-benar, harus sungguh-sungguh. Kalau yang tadi Panji Pragiwaksono menyampaikan itu adalah harus dibadanin. Maksudnya adalah ketika kita public speaking, kita harus benar-benar seolah-olah berada di hadapan banyak orang. Kita latihannya ya kita harus berdiri, kita harus gerakan kita seperti apa, bergeraknya kemana, jalannya kemana, benar-benar seakan-akan kamu lagi di panggung. Dan ketika kita melakukan itu kita akan melatih satu yang namanya muscle memory kita, di mana otot-otot kita itu akan ingat, oh ketika ngomong seperti ini harus seperti ini, kalau kita mau berbicara seperti ini, kita harus gerakannya kemana. Dan ketika kita melatih itu berulang-ulang, itu kita akan semakin jadi jauh lebih jago untuk public speaking. Jadi buat kamu yang mau latihan public speaking, saran saya kamu udah harus mulai di kamar mungkin ya, kamu udah bisa mulai coba aja gitu, seakan-akan public speaking di hadapan banyak orang. Kamu ajak ngomong, ibaratnya kamu coba menjelaskan sesuatu hal atau sharing suatu hal, meskipun gak ada orang, tapi kamu seakan-akan kamu di hadapan banyak orang. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu akan jadi jauh lebih pede, kamu akan jadi jauh lebih jago, karena kamu udah melatih satu yang namanya muscle memory kamu. Jadi muscle memory ini sama kayak seorang petinju misalnya, dia coba lagi tinju, tapi nggak ada lawannya, hanya shadow boxing gitu ya, nggak ada lawan tapi dia seakan-akan meninju. Atau misalnya drummer yang sebelum perform dia menggerakkan tangannya seakan-akan dia main drum padahal nggak ada drumnya. Nah itu juga salah satunya adalah muscle memory. Jadi kita harus benar-benar latih muscle memory kita. Dan inilah yang saya lakukan juga dulu ketika saya mau ngadakan training, sampai sekarang pun juga sebenarnya ketika saya mau ngadain training, ketika saya mau presentasi di depan orang-orang penting gitu ya, itu saya biasanya melatih dulu public speaking. Saya tulis skripnya seperti apa, terus saya coba latih benar-benar berdiri, benar-benar geraknya seperti apa, cara ngomongnya seperti apa, sehingga saya benar-benar bisa tahu tuh
gerakan-gerakannya, intonasi suara. Jadi saya melatih muscle memory saya. Jadi kamu bisa latih itu untuk agar kamu semakin jago public speaking. Terus jangan lupa juga kamu juga bisa observasi dari public speaker yang jago, panutanmu seperti apa, kamu coba lihat bagaimana dia cara delivery penyampaiannya seperti apa. Kamu boleh kok tiru-tiru juga untuk di awal-awal karirmu, sehingga kamu bisa tahu nih mana gaya yang pas dari berbagai macam role model yang kamu pilih, sehingga kamu nanti bisa menemukan ciri khasmu sendiri, seperti itu. Jadi kamu coba aja dulu, tiru-tiru gitu ya, sampai akhirnya kamu menemukan ciri khasmu sendiri. Dan satu tips lagi dari saya, agar kamu bisa ngelatih public speaking, terutama di era digital ini, kamu juga bisa berlatih dengan cara membuat konten. Contohnya kayak saya saat ini lagi bikin podcast. Sebenarnya secara nggak langsung saya juga lagi berlatih public speaking. Bagaimana saya menjelaskan sesuatu, bagaimana saya bisa bercerita, bagaimana saya bisa menginspirasi, bagaimana cara saya mengatur nafas dalam berbicara, intonasi, dan lain-lainnya. Ini sebenarnya saya juga melatih. Nah, kamu juga bisa mengikuti hal yang sama. Kalau misalnya kamu lebih senang sharing dengan audio saja, ya kamu bisa bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu, kamu bisa upload itu di anchor.fm di sana seperti yang saya lakukan, sehingga ketika kamu post bisa publish di berbagai macam platform podcast dan kamu bisa semakin dikenal di sana. Atau kalau kamu lebih senang juga dari segi video, kamu senang tampil, kamu senang berbicara, kelihatan visualnya seperti apa, kamu bisa bikin akun YouTube. Di sana kamu bisa sharing, kamu bisa bercerita. Selain kamu bercerita, kamu juga bisa punya kesempatan untuk menginspirasi orang lain dan dikenal oleh semakin banyak orang. Pertanyaannya kalau di awal nggak bagus gimana? Ya it's okay, namanya di awal pasti nggak ada yang bagus. Bahkan saya pun juga kalau kamu lihat episode podcast awal saya, itu mic-nya pas-pasan, cara ngomongnya belibet gitu. Walaupun sekarang kadang juga belibet gitu ya, tapi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan bahkan ada suara motor lewat. Waduh, macam-macam deh kalau kamu dengerin podcast saya awal-awal. Tapi saya tetap keep going. Saya tetap terus latihan, saya tetap terus meningkatkan diri, saya terus upgrade diri saya, skill saya belajar bagaimana cara podcast yang baik, bagaimana cara mengatur teknik pernafasan, mic apa yang direkomendasikan untuk bikin podcast. Tetap terus improve, tetap terus berlatih, sampai akhirnya kamu bisa menjadi master di bidang yang kamu inginkan. Kalau dalam konteks ini adalah kamu semakin jago, semakin jadi master di bidang public speaking. Oke? Mungkin itu sharing dari saya, cara melatih public speaking untuk pemula. Kamu bisa mulai latihan di kamar, dibadanin, seakan-akan kamu sedang berbicara di depan banyak orang. Selain itu, kamu juga bisa sambil observasi dari tokoh public speaking yang kamu kagumi. Kamu bisa meniru berbagai macam orang, sampai akhirnya kamu bisa menemukan ciri khasmu seperti apa. Dan yang terakhir adalah kamu bisa melatih dengan cara kamu bikin podcast seperti ini, atau bikin YouTube channel, kamu sharing something. Selain kamu berlatih, kamu juga bisa dapat kesempatan untuk memberikan manfaat ke lebih banyak orang dan semakin banyak dikenal orang. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa sharing di Instastory kamu. Jangan lupa tag @andreasbordes. Nanti saya akan repost. Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa kamu cek link di deskripsi. Ada beberapa tools yang bisa bikin kamu, bantu kamu untuk jauh lebih sukses dan produktif. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.